Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razaker. Dan lagi-lagi berita buruk teman-teman. Kemarin kita udah bahas tentang IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan yang turun tajam setelah peringkat Morgan Stanley dirilis. Sekarang rupiah itu ada di titik terendahnya, atau rupiahnya sangat lemah. Hingga sekarang harga $1 itu setara 16.500 rupiah. Jadi gimana sih, kenapa ini bisa terjadi dan gimana nasib ke depannya ya teman-teman? Jadi ini selain IHSG turun minus 1,5% ke level terendah selama 8 bulan terakhir, rupiah juga turun terus, dan pelemahan rupiah ini disebabkan oleh yang pertama itu naiknya klaim pengangguran di Amerika Serikat dari 229.000 jadi 242.000 per 8 Juni 2024 yang menunjukkan pasar tenaga kerja melemah, sehingga investor beralih ke aset yang lebih aman seperti obligasi. Nah, yang kedua itu karena permintaan obligasi Amerika Serikat naik, akhirnya imbal hasil treasury pun turun, sehingga US dollar menguat, efek banyak uang yang masuk ke Amerika Serikat. Di sisi lain, rencana The Fed yang akan hanya menurunkan satu kali doang nih suku bunga di tahun ini membuat dolar AS itu sangat kuat lah intinya. Tadi udahlah dari kebijakan dalam negerinya, investor pada tertarik untuk invest di Amerika, ditambah The Fed cuma nurunin satu kali suku bunga, udah ini paket komplit banget lah teman-teman. Dan suku bunga Amerika Serikat saat ini masih berada di level tertingginya sejak 10 tahun terakhir, di angka 5,25% hingga 5,5%. Jadi wajar kalau banyak investor memilih naruh uangnya di Amerika ketimbang negara-negara lainnya. Terus juga, ya berdasarkan Bloomberg nih, itu katanya ada rasio utang 50% di pemerintahan selanjutnya itu, sehingga asing itu lepas surat utang dan saham. Katanya walaupun sebenarnya PDB 50% itu, rasio utang terhadap PDB sekitar 50% itu masih di batas aman, karena yang nggak aman itu kalau udah di atas 60%. Tapi ini membuat khawatir kebijakan fiskal di Indonesia. Tambah lagi program pemerintahannya itu disinyalir akan berpotensi bikin anggaran tuh membengkak. Itu juga alasan kenapa Morgan Stanley itu ngedowngrade saham Indonesia, dan asing itu lepas surat utang dan saham untuk Indonesia. Jadi rupiah juga ikutan melemah. Jadi ini emang efek domino ya teman-teman. Apakah rupiah akan lebih merana gitu loh ke depannya? Apakah makin lemah terus-terusan melemah? Dalam 20 tahun terakhir itu sebenarnya rupiah itu turun secara signifikan terhadap dolar Amerika Serikat. Itu sekitar 76,8% dari 9.200 jadi sekitar sekarang 16.500. Jadi kalau kita berbicara sejarah lah ya, kita hubungin dengan performa pemerintahan. Jadi pada 10 tahun pertama masa kepresidenan Pak SBY, itu rupiah terkena dampak kenaikan suku bunga Amerika pada tahun 2005 hingga 2007 dan krisis keuangan global di tahun 2008. Kalian bisa cari kasusnya, namanya Supreme Mortgage. Namun efeknya itu baru dimulai pada 2013 dan ini dipicu oleh pengurangan stimulus yang akhirnya menyebabkan penurunan nilai rupiah sebesar 46,3% di akhir masa kepresidenan Pak SBY. Lalu 10 tahun kemudian pada saat digantikan Pak Jokowi, kebijakan pemerintahnya bikin rupiah juga lanjut turun lagi. Dan misalnya kayak pengurangan subsidi minyak pada tahun 2015, terus pengalihan fokus ekonomi dari konsumsi ke investasi selama 10 tahun berikutnya, yang memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 6% jadi 5%. Dan kenaikan suku bunga pada tahun 2018 dan pandemi tahun 2020 dan pengurangan uang beredar pada 2022 hingga 2024 semakin menurunkan atau melemahkan nilai rupiah. Akibatnya, rupiah turun signifikan selama 10 tahun terakhir hingga turun 34,8%. Nah, mudah-mudahan ya teman-teman, ya kebijakan pemerintah berikutnya, terus juga banyak faktor-faktor lainnya, misalnya faktor tadi Amerika yang kita harapkan mangkas suku bunga, terus mereka juga mulai bisa dibilang
nggak sekuat sekarang lah. Sekarang soalnya sangat kuat sekali posisinya Amerika, jadi kita juga sangat tertekan. Jadi seluruh negara saat ini juga mata uangnya tertekan jauh karena dolar AS dan instrumen-instrumen investasi Amerika juga semuanya lagi sangat kuat. Mungkin segitu aja kali teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share-nya. Nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razakar, izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.